Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nur Fajriah dari program studi Sarjana Kebidanan di Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Kamu tahu nggak sih proses komunikasi itu apa? Enggak, emang apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu adalah proses sosial di mana individu-individu yang menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Nah, ada juga komunikasi itu merupakan proses memberi dan menerima berbagai makna di antara dua orang atau usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Nah, selain itu juga, proses komunikasi juga memiliki beberapa unsur, yaitu ada pengiriman pesan atau komunikator, penerimaan pesan atau komunikan, saluran atau media, pesan itu sendiri, dan timbal balik terhadap pesan yang diterima. Nah, komunikasi juga mempunyai konsep teori komunikasi, yaitu ada verbal, nonverbal, dan juga tulisan. Komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal juga paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Nah, selain itu juga ada fungsi bahasa, yaitu ada 3 teori yang membicarakan sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Di antaranya yaitu operation conditioning theory, mediating theory, cognitive theory. Nah, komunikasi juga mempunyai jenis, yaitu jenis komunikasi verbal, yaitu berbicara dan menulis, mendengarkan, dan membaca. Selain itu juga karakteristik komunikasi verbal, yaitu jelas dan ringkas, pembendaharaan kata, memiliki arti konotatif dan denotatif, intonasi, kecepatan berbicara, dan juga humor. Nah, selain komunikasi verbal juga ada juga komunikasi nonverbal, yaitu manusia berkomunikasi menggunakan kode verbal dan nonverbal, yaitu kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, ataupun sedih. Nah, komunikasi nonverbal juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama tuh ada sentuhan, yang kedua ada komunikasi objek, yang ketiga kronemik, yang keempat gerakan tubuh, yang kelima prosemik, yang keenam dapat dipercaya, dan yang ketujuh dikendalikan oleh aturan. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu jika muncul perilaku verbal dan nonverbal yang tidak konsisten, kebanyakan tuh orang-orang tuh percaya sama perilaku yang nonverbal. Ada beberapa bukti menyatakan bahwa perilaku nonverbal juga sebenarnya tuh lebih dapat dipercaya daripada komunikasi verbal. Walaupun kita sering mengontrolnya cukup sadar, namun komunikasi nonverbal itu dianggap lebih dapat dipercaya. Nah, komunikasi nonverbal juga memiliki saluran yang banyak. Komunikasi verbal biasanya terjadi dalam satu saluran. Komunikasi verbal lisan yang diterima melalui pendengaran, dan komunikasi verbal tertulis dapat dilihat, dirasakan, didengar, berbau, dan mencicipi. Sering menerima komunikasi nonverbal secara bersamaan melalui dua atau lebih saluran, seperti ketika merasa dan melihat, pelukan sambil mendengar, dan berbisik. Nah, kamu tahu nggak kenapa bidan itu harus pandai berkomunikasi? Enggak. Nah, karena bidan juga jangan hanya dipandang sebagai tenaga kesehatan aja. Di berbagai kota dan desa terpencil, dengan komunikasi yang baik, bidan menjadi sosok wanita yang kuat dan lembut, yang membantu wilayah tersebut menjadi lebih baik.